Alhamdulillahirabbil alamin lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat sahabat Ning Faikoh Zuhdiana Sarjana Syariah selaku narasumber kita pada sore hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat kepada beliau dan kita semua. Yang saya Amin. hormati Ibu Dewi Al-Hajar, Sarjana Pendidikan, Ketua PC Fatayat NU Kota Mojokerto, beserta jajaran dan anggota yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Kepada para sahabat-sahabat sekalian yang saya sayangi, terima kasih sudah menyempatkan Zoom eh, pada sore hari ini, hari Rabu, hari Rabu. Sekarang hari Jumat, tanggal 14 Ramadan 1446 Hijriah atau 14 Maret 2025 Masehi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali mengaji bersama Aji Ngaji Fatayat NU di sore hari ini dengan mengkaji kitab Safinatun Najah. Mari kita buka bersama dengan pengajian ini dengan Al-Fatihah, eh, kemudian salawat atas di 3 kali. Al-Fatihah. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وخصوص الحوائج ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالحوائج وتنال بالرغائب وخصوص الحوائج ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الحوائج واستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم لك. Dilanjut tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abdul Rifai Kabir wa ila Syekh Husamuddin Qarakira wa ila Syekh Abu Al-Harari wa ila khususan ila muassis Nahdlatul Ulama wa ila khususan ila muassis Fatayatan wa ila jama'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat wa ila والدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Acara selanjutnya kajian kitab yang akan dikaji oleh narasumber kita pada sore hari ini yaitu sahabat Ning Faiko Diana Sarjana Syariah. Kepada beliau kami haturkan Matur suwun Mbak Vivi. mantan ujin Kepiren nggih swanten kula? sepireng nih. Soale suarane rada serak. Apunten. Mbak Vivi niki bentuk-bentuk jamaah napa syarat-syarat kuduah nggih? Syarat-syarat kutuah pembagian Heeh. makmumnya. Nggih. Kula buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi suwaril kudwati ing dalem pira-pira bentuke manute makmum marang imam. Bentuke manute makmum marang imam. Suwarul kudwati utawi pira-pira bentuke manute makmum marang imam iku tisun songo.
Tasihu sah opo kudwah fi khamsin ing dalem limang bentuk. Rupane bentuk yang pertama kudwati rojulin birojulin. Manute wong lanang kelawan wong lanang liya. Wa kudwati mraatin birojulin lan manute wong wadon kelawan wong lanang. Wa qudwati humta birojulin manute wong wadon kelawan wong lanang. Wa qudwati mraatin bihunta lan manute wong wadon wadon kelawan wong wandu nggih hunsa itu. Wa qudwati mraatin bimraatin manute wong wadon kelawan wong wadon. Jadi imam dan makmum itu bentuknya oleh fikih ada syaratnya. Ada 9. Ada yang sah hukum jamaahnya, ada yang tidak sah, ada yang membatalkan. Yang sah berapa? 5. Itu yang pertama, laki-laki bermakmum kepada imam laki-laki. Yang kedua, perempuan bermakmum kepada imam laki-laki. Ini sudah jelas. Yang ketiga adalah unsa. Unsa niki bermakmum kepada laki-laki. Nisa. Waku dua timroati unsa atau perempuan bermakmum terhadap hunsa atau wandu. Atau perempuan bermakmum kepada perempuan. Kemudian yang 4, batab tulu lan batal opo kedua fi arba'in ing dalem papat bentuk. Rupane kuduati rojulin manute wong lanang bimraatin kelawan wong wadon wa kuduati rojulin lan manute wong lanang bihunsa kelawan wong wadon wa kuduatin husa bimraatin. Kemudian makmum lan manute wong wandu kepada bimraatin kelawan wong wadon wa kuduati hunsa bihunta lan manute wong wandu kelawan wong wandu. Yang tidak sah jamaahnya itu adalah laki-laki bermakmum kepada perempuan, itu pasti. Kemudian laki-laki bermakmum kepada khunsa. Kemudian khunsa bermakmum kepada perempuan, niku mboten sah. Kemudian khunsa bermakmum kepada khunsanya sendiri, atau golongan khunsa sendiri. Niku yang tidak sah. Kemudian syurutu jam'u takdimin. Syaratnya jamak takdim. Faslun utawi iki iku fasal suci. Fi syuruti jam'i takdimin kang tetep ing dalem nerangake piro-piro syarate jamak takdim. Syurutu jam'a takdimin utawi piro-piro syarate jamak takdim iku arba'atun papat. Rupane al bida'atu. Bida'atu boleh, buda'atu boleh. Ngawiti bil ula kelawan salat kang kawitan. Wa niyatul jam'i lan niat jamak fiha ing dalem al ula. Wal mualatu lan mualah to nuli-nuli bainauma ing dalem antarane al ula wa tsaniyah. Wa dawamul udri lan langgenge udur. Jadi syaratnya boleh jamak takdim. Jamak takdim itu adalah menggabungkan sholat yang bisa dijamak kepada waktu yang pertama. Syaratnya yang pertama adalah memulai dengan sholat yang waktu itu. Misalnya yang maksudnya jamak takdim niku nggih menggabungkan sholat asar kepada sholat duhur, menggabungkan sholat isya kepada sholat maghrib. Ngoten. Menggabungkan sholat pertama berarti yang dimulai atau pertamanya adalah sholat duhur kalau dia menggabungkan asar kepada duhur.
Kalau seandainya misalnya kok mendahulukan yang kedua, ya, sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena dia sholat di waktu sholat yang atau menggabungkan sholat kedua kepada sholat pertama. Tabiknya itu sholat yang mengikut adalah sholat yang kedua. Kalau zuhur dengan asar berarti yang ngikut. Sing melok-melok adalah sholat asar. Maka yang harus didahulukan adalah sholat zuhur. Kalau maghrib dengan isya, ya tabeknya isya. Berarti yang didahulukan adalah sholat sholat zuhur atau sholat maghrib. Ya. Kemudian waniyatul jam'i fiha. Kemudian niat jamak di dalam sholat yang pertama. Di dalam sholat yang pertama. Walaupun di dalam waktu sholat itu. Ya kalau di dalam waktu sholat zuhur, ya tetap ada niat jamaknya. Kalau berada di sholat maghrib juga ditambah niat jamaknya. Contoh, kalau niat sholat jamak zuhur dan asar menjadi jamak takdim, sholat zuhurnya niatnya usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Boten boten misalnya usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbil batillahi ta'ala baru terus kemudian usolli fardhu asri majmu'an bidzuhri karena yang dijamak adalah asar boten. Tetap yang zuhur juga diniati niat jamak. Usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Boten adaan sebab nanti ada asar nggih. Lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah mualah temriku. Bainahuma. Mualah atau terus antara dua sholat. Sholat duhur dengan asar atau sholat maghrib dengan isya. Dalam syarahnya Kasyifatus Saja dijelaskan batasan mualah itu bagaimana? Perkiraan antara sholat asar dengan sholat duhur adalah terpisahnya nggak boleh kurang dari 2 rakaat atau langsung itu lebih baik. Misalnya jedahnya itu nggak boleh sampai lama, tinggal duduk-duduk dulu, ada makmumnya yang kentut atau bagaimana, dan waktunya melebihi dari 2 rakaat. Maka kalau seperti itu, si musolli wajib sholat asar adaan di waktu asar. Ngoten. Jadi adaan di waktu asar. Wal mualah bainahuma. Kemudian yang keempat adalah wadawamul udri. Dan masih adanya udur. Ya. Udurnya, alasannya dijamaknya sholat itu masih tetap ada. Dalam kondisi bepergian, misalnya dia masih di jalan. Atau dalam ketika sakit, ya, sakit, dia masih dalam keadaan sakit. Udurnya itu masih ada sampai sholat kedua. Kalau seandainya misalnya dia kok sudah sampai batasannya kok batasannya desa, maka sudah gugur kewajiban untuk menjamak sholatnya. Syarat yang lain, ada syarat yang lain itu harus di dalam waktu sholat yang pertama tidak boleh di akhir atau hampir sholat kedua. Itu nanti sholatnya nggak sah. Ngoten. Semisal, semisal waktunya tinggal sedikit, maka lebih baik menjadikan sholat jamak takhir. Ngoten. Nggak boleh kok ketika takbiratul ihram belum sempurna sholat yang pertama wis adzan sholat asar. Nah itu nanti sholat jamak takdimnya tidak sah. Kemudian dia yakin sholatnya itu sah,
Maka bagi seseorang ketika di jalan kok nggak menemukan air, kok dia bertayamum, ya, eh, ketika takbiratul ihram belum selesai di dalam sholat pertama kok ada air, gitu, maka sholatnya tetap sah. Nah, dan meneruskan jamak dengan misalnya zuhur dengan asar atau di maghrib dengan isya. Itu kalau seandainya tayamum. Ya. Tahu ketika dia sudah mendekati kota yang ada airnya di misalnya ambil tahiyat di sholat yang pertama. Itu tetap sah sholatnya yang pertama. Ngoten. Kemudian lanjut syurutu nggih. Syuruti jam'i takhir. Syaratnya jamak takhir. Faslun utawi iki iku fasal suci fi syuruti jam'i takhiri kang iku tetep ing dalem kang tetep ing dalem nerangake pira-pira syarate jamak takhir. Syurutu jam'u takhiri utawi pira-pira syarate jamak takhir iku isnani loro. Rupane niat takhiri niat ngakhirake salat wakot bakia senajan hale temen isih keri min waktil ula saking waktune salat kang kawitan opo ma waktu ya sa'uha kang amot maring ula al ula Wadawamul udri langgangi udur ila tamami tsaniyati tumeka maring sempurnane salat kang kaping pindho. Kemudian syaratnya jamak takhir itu hanya dua saja, yaitu niat di jamak takhir di saat nge, waktu sholat yang pertama masih cukup untuk melakukan sholat. Cukup untuk melakukan sholat 4 rakaat atau mengkosor. Nah, itu harus sudah niat takhir. Misalnya sudah di perjalanan dan itu sulit untuk mendapatkan musola dan harus misalnya kereta harus waktu itu jalan terus, maka boleh dijamak. Jamak takhir di situ angsal harus niat di waktu sholat yang pertama. Kemudian yang kedua tetap dawamul udri dan udurnya masih ada, dia masih dalam safar. Kemudian sholat yang pertama bukan lagi menjadi sholat qad ada, tapi dia sudah tabe mengikut kepada sholat yang kedua. Ini ada dua saja, nggih. Maka seandainya orang ketika itu dia jamak takhir, sudah niat jauh-jauh hari. Lah kok ternyata belok, misalnya jenengan mau ke Mbae. Tujuannya tadi bukan ke mbahnya, misalnya ke pamannya yang jauh di Jogja. Lah kok tiba-tiba belok ke rumah mbahnya yang dekat di Madiun, belok di situ, kemudian apa bertujuan untuk nginep, nginep sampai beberapa hari, pengen nginep nang mbah dhisik lah gitu. Maka niat jamak takhirnya tadi sudah batal. Dan sholat yang pertama tadi niatnya berubah menjadi sholat qadha. Dan bagaimana tata pelaksanaannya? Ia tetap mendahulukan sholat yang pertama, mengakhirkan sholat yang kedua. Atau sholat yang pertama itu diakhirkan, mendahulukan sholat yang kedua. Karena apa? Boleh dua itu, nggih. Kalau takhir itu boleh mendahulukan yang pertama,
ngurut nih sing pertama daripada kedua, atau sholat yang pertama dulu, yang kedua dulu baru sholat yang pertama. Keduanya punya alasan. Nggih. Keduanya, kalau yang pertama dulu dilaksanakan karena memang urutan sholat itu adalah sholat yang pertamanya duhur, ya duhur dulu. Maghrib isya, ya maghrib dulu. Kalau mendahulukan yang kedua, misalnya asar dulu baru zuhur, ya boleh. Karena dia sholat di waktu asar dan tabeknya yang mengikuti adalah sholat zuhur. Kemudian kalau ada pertanyaan misalnya, mana yang lebih utama gitu nggih? Kita melaksanakan jamak atau keluar dari jamak. Kan kalau bisa setiap waktu turun untuk sholat. Nggih. Karena di dalam perbedaan pendapat kalau Abu Hanifah itu beliau melarang adanya jamak kecuali sangat ada udzur yang syar'i. Karena apa alasannya Abu Hanifah? Karena bisa menyia-nyiakan salah satu waktu sholat. Namun, namun ketika itu dibutuhkan, maka kita harus melakukan sholat jamak. Sangat dibutuhkan. Ya, apalagi ketika berhaji di Arafah, Musdalifah, Mina dengan beribu-ribu jamaah yang semuanya harus melaksanakan di waktu itu, maka uh, mengutamakan jamaah adalah lebih baik ketika tidak dimungkinkan untuk sholat pada waktunya karena masih dalam safar, ngoten nggih. Ditakutkan terbukanya aurat dalam ihramnya, ditakutkan nanti apa dalam perjalanan itu kehabisan waktu sholat dan sebagainya. Dan lagi jamak adalah suatu rukhsah atau suatu kemudahan yang diberikan Allah, bonus lah ngoten nggih, misalnya jenengan angsal bonus duit di toko angsal, jenengan pendet nggih sae. Mboten jenengan pendet nggih, misalnya jenengan pikir engko nek tak jupuk sing berhak-berhak sing pengen-pengen malah gak entuk, wis aku gak njupuk niku nggih sae. Atau tak jupuk kan dikasih bonus sama Allah gitu nggih. Bonus ya harus dijupuk, tandane perhatian dengan apa yang diperintahkan Allah nggih angsal. Jadi dua-duanya itu boleh ngoten. Lanjut. Bisyurutil qasri ngoten nggih, bisyurutil qasri. Faslun utawi kiku fasal suwiji fi syurutil qasri kang tetep ing dalam neraka ngeringkes salat, nerangake syarate ngeringkes salat. Syurutul qasri utawi pira-pira syarate ngeringkes salat iku sab'atun pitu tujuh nggih. Rupane ayaku nayen ton ono apa safaruhu pelungane musafir, bepergiannya orang yang musafir bepergi iku marhalataini rong marhalah. Wa ayakuna lan yen ono apa safar iku mubahan safar mubah. Wal ilmu lan ngaweruhi jawazil qasri kelawan penangan ngeringkes salat. Waniatul qasri lan niat ngeringkes salat indal ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Wa antakuna lan yen ono apa salatu salat iku rubaiyatan bangsa petang rakaat. Utawa musafari lan langgengi perjalanan ila tamamiha tumeka maring sempurnane salat. Wa layak tadi lan ora yanto ora manut sapa qasir bimutimin kelawan wong kang nyempurnakake salat fi juz'in ing dalam juz siji min salatihi saking salati qasir. Ini kemudian ada kosor, ngoten nggih. Setelah jamak tadi kok pengen ngosor dipendek namanya angsal, tapi dengan 7 syarat. Fikihnya menjelaskan ayaku nasafaruhu marhalataini, ya. Safarnya niku ya, adalah minimal 2 marhalah secara yakin, walaupun disela-selani dengan istirahat. Ngoten. 2 marhalah niku ukuran perjalanan
Perjalanan menurut niki kitab Kasyifatus Saja itu kalau mengendari hewan bisa 2 hari 2 malam. Ngoten. Atau seukuran 2 marhala itu selama 22 jam. Nah, sama makin terus pundi. Tol niku kan jos nggih. Kereta yang dilalui 16 jam, 14 jam bisa diringkes sama tol menjadi 7 jam. Itu bagaimana? Akhirnya menghitung jarak. Sekiranya jarak 60 kilometer, maka boleh untuk mengkosor sholat. Kalau kurang dari itu hanya boleh menjamak sholat. Ngoten. Walaupun jenengan nanti berhenti-berhenti, ngeten misalnya jenengan badhe umroh, ngoten nggih. Berangkat dari rumah itu jam 9 sampai bandara jam 10 pun ngentosi antri suwi sampai jam 12 masuklah eh, waktu waktu zuhur. Ngoten. Apakah boleh saya di Surabaya itu menjamak dan kosor? Boleh. Loh, Surabaya kan belum 60 kilometer. Loh, jenengan kan tujuannya Mekah, bukan Surabaya. Ngoten nggih. Kadang orang itu salah. Wong jarak Surabaya Mojokerto sak nyuk ae kok dikosor. Ngoten nggih. Salah. Jarak kita tujuannya di mana, disitulah rukhsah kosor diperbolehkan. Jenengan tujuannya Medina atau Mekah, maka nggih sampun angsal. Kalau sudah mancing duhur, sholat duhur dijamak sekalian ten kali sholat asar kosor. Ngoten nggih. Baru kalau nanti sudah jam 12 jam 1 terbang diukur mundur ternyata datangnya Isya, maka nanti jenengan misalnya di Madinah, sholatnya saya gimana ini? Ya sudah, sholat Isya jamak takhir. Ngoten. Walaupun kalau di Madinah jenengan Isya itu di Indonesia sudah malam, nggih. Mundur berapa jam niki. Nah, itu masih uh, ada. Terus kalau sekarang saya sudah bertempat di Madinah atau di Mekah, kok masih bisa? Bisa, karena yang dikatakan mukim itu adalah lebih dari 3 hari baru dikatakan mukim atau bertujuan mukim. Kalau sudah bertujuan mukim, angsal. Misalnya kok saudaraku, wah kula jamak mawon mboten usah kosor, angsal. Wah kula kosor mawon, wong kula kan lunga ado marian, nggih angsal. Sedanten wonten dalile. Jadi karena tujuan kita itu jauh, walaupun mampir-mampir dhisik, misalnya jenengan dugi Mojokerto, badene ten Malaysia, ngoten nggih. Oh, mampir ten Sidoarjo jamak dhisik kosor angsal. Sebab jarak Indonesia dengan Malaysia itu lebih dari 60 kilo. Ngoten. Walaupun walaupun melalui pesawat itu hanya 2 jam. 2 jam kan sampai sana masih ada waktu, misalnya ngoten. Nggih, angsal jenengan pendet jama'i angsal, wonten jenengan pendet nggih angsal, ngoten. Berarti kalau dipendet kita mengambilnya jamak takdim kusur. Ngoten, syaratnya adalah 2 marhala. Syarat yang kedua, ayyaku namubahan. Bepergiannya niku adalah bepergian yang diperbolehkan menurut zon, menurut sangkaan. Musafir bepergian mubah niku napa? Bepergian yang di dalam bepergiannya itu tidak yang pertama untuk maksiat atau pertujuan membunuh. Mboten niku mboten angsal. Untuk maksiat, untuk hal-hal yang uh, menuju kepada uh, apa kejelekan itu mboten angsal. Mubah seperti ziarah, ngoten nggih, atau study tour, pengen apa mencari ilmu ke Fatayat di daerah Sumedang misalnya gitu, study tour angsal niku mubah ngoten. Kalau misalnya di Kuning jalan-jalan tamasya ngoten nggih, rihlah-rihlah niku. Nah, kalau bisa nggih, kalau bisa
Terus apa kula niku ya nek pengen jalan-jalan ya jalan-jalan. Tapi sadurunge sambang ziarah dhisik nang sesepuh. Jadi niku supaya menghilangkan tujuan-tujuan yang makruh, sebenarnya makruh kalau hanya jalan-jalan mawon itu makruh. Tapi kalau ada ziarah-ziarah kepada orang alim, kepada ziarah kepada pendiri-pendiri kita, pendiri organisasi kita nggih, monggo niku sae lah. Nah, itu untuk menghilangkan kemakruhan dalam jalan-jalan kita. Tapi nggih niku saya ini niku lebih baik sebelumnya dikasih ziarah. Mboten, mubang nggih. Atau bepergiannya itu perempuan sendiri. Nah, itu makro. Maka kemakruhan itu harus dihindari dengan cara apa? Sakbis wetok kabeh. Nah niku angsal. Nek wijen nginclik, nah niku sing mboten pareng. Ngoten. Kemudian napa no? Syarat yang kedua, wal ilmu bijawazil qasri. Dan ngawerui menangi ngeringkes tahu tentang kosor. Tahu tentang kosor. Kemudian niat kosor ketika takbiratul ihram. Dan misalnya orang jadi itu belum tahu ilmunya mengkosor. Okay? Nah itu harus diberitahu dulu, ditonton dulu. Ini caranya niat kosor. Okay? Tadi majmu'an usolli fardhu dhuhri majmu'an lil asri kosron. Okay? Kosron. Dan seterusnya usolli fardhul maghribi majmu'an lil isya'i kosron. Jadi harus usolli fardhul isya'i majmu'an lil maghribi kosron. Kalau maghrib nggak bisa dikosor. Yang selanjutnya adalah wa antakuna sholat ruba'iyah. Sholatnya harus sholat yang 4 rakaat. Kemudian wadawa musafari ila tamamiha. Dan masih dalam keadaan bepergian. Kemudian syarat yang terakhir adalah al-layak tadi bimutammima fi juz'in min sholati. Supaya tidak menjadi makmumnya imam yang sholat dengan sholat sempurna. Harus bermakmum juga pada orang yang mengkosor sholatnya. Ngoten. Terus pripun misalnya nggak tahu kalau orang itu nggak ngosor, saya sudah makmum gitu nggih. Maka ketika jenengan sudah tahiyat, orang itu tak diketahui kok apa namanya tamam, sholatnya 4, walaupun jamak 4, maka makmum harus niat firqoh, niat keluar dari jamaah itu baru sah. Kalau enggak berarti sholat kosornya tidak sah. Dan faslun utawi iki iku fasal suci fi syurutul jumu'ati ing dalem kang tetep ing dalem nerangake pira-pira salat jamaah. Salat Jumat. Mbak Vivi niki jamik tasik napa? Kasih ning Oh, tesih. kula lanjut nggih. Nggih. Syarat-syarat fasal niki nerangkan tentang beberapa syaratnya sholat Jumat. Walaupun kita perempuan, ya, perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Dan, tapi harus tahu pada dasarnya kita juga punya anak laki-laki. Dan kita juga harus bisa mengajarkan apa itu sholat Jumat. Kenapa laki-laki diwajibkan sholat Jumat? Kenapa laki-laki saja, perempuan hanya diperbolehkan mubah? Atau gimana? Harus tahu. Syaratnya syurutul Jumu'ati utawi piro-piro nang iki sholat Jumat iku sitatun 6. Rupane antakuna yen to ono apa kulo ayus kabehane Jumat fi waktu zuhri. Iku fi waktu zuhri ing dalem waktune salat zuhur. Wa antuqoma lan yen to jumeneng apa salat Jumat fi khittatil baladi ing dalem batese negara. Wa antu sholat atau
batasan desa. Wa antu sholat lain toten sholati sholat Jum'ah jamaatan hale jamaah. Wa yakunu lan yen ono sapa musallunal jamaah orang yang sholat Jum'ah musallunal Jum'ah orang yang sholat Jum'ah iku arba'ina 40 apane ahroron wong merdekani. Dukuran tur pira-pira dukuran tur pira-pira wong lanang bil ghina kang padha balik mustautinina padha omah-omah kang padha omah-omah. Wa alla tasbiqoha lan yen to ora ningini ing Jumu'ah wala tuqarinaha lan ora barengi ing Jum'ah apa Jum'atun salat Jum'ah kang wene fitil kalbalati ing dalem mengkono-mengkono desa. Wa ayat taqaddamaha lan yen to ora ningini ing Jumu'ah apa khutbatani khutbah loro. Di sini langsung sholat Jum'ah. Okay. Nah, sholat Jumat niki syaratnya ada 6. Yang pertama adalah sholat Jumat dilakukan di waktu zuhur. Antakuna kulaha fi waktu zuhri. Terus pripun misalnya ada makmum sholat Jum'ah itu masbuk mendapati hanya 1 rakaatnya imam. Maka dia harus menyempurnakan sholatnya menjadi sholat duhur 4 rakaat. Ngoten. Kemudian sholat Jumat didirikan atau dilaksanakan pada batas kota yang ada. Batasan kota niku sekiranya 1 jamaah dalam 40 orang laki-laki. Okay. Yang ketiga, sholat Jumat didirikan dengan berjamaah. Tidak boleh, misalnya aku gak jamaah sholat lah, Jumatan nang omah ae. Nah, itu namanya bukan sholat Jumat, tapi sholat duhur. Dan minimal makmumnya itu adalah 40 laki-laki yang balik. Nah, ini nomor 4. Harus jamaahnya adalah 40 peserta. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah sholat Jumat didahului oleh 2 khutbah. Ada khutbah dulu, baru sholat Jumat. Beda kalau sholat id, sholat id itu sholat dulu, baru khutbah. Kalau Jumat itu didahului 2 khutbah dulu, baru kemudian melaksanakan sholat Jumat. Dan yang terakhir, ingat ini. Oh, ini wala tasbiqha wala tuqarnaha Jum'atun fitil kalbala. Dalam satu desa itu tidak diperbolehkan ada 2 sholat Jumat. Ya. Tahu yang mendahului sholat Jumat, membarengi sholat Jumat. Jadi satu desa adalah satu sholat Jumat. Dan yang ketiga, yang terakhir 6 adalah sholat Jumat didahului oleh
dua khutbah. Kemudian pasal selanjutnya adalah pasal tentang rukun-rukun khutbah, dua khutbah. Faslun utawi iki fasal suci fi arkanil khutbah ini kang tetep ing dalam nerangake pira-pira khutbah loro. Arkanul khutbah ini utawi pira-pira rukune khutbah loro iku khamsatun. Rukun dari dua khutbah itu ada 5. Yang pertama membaca alhamdulillah di antara dua khutbah. Kemudian sholawat kepada Nabi di antara dua khutbah. Wasiat takwa, ini yang wajib karena menjadi rukun. Jadi harus ada hamdalah, sholat, salam, kemudian wasiat takwa. Kemudian ada ayat Al-Quran. Dari salah satu dua khutbah harus mengangkat ayat dalam Al-Quran. Kemudian setelah khutbah baru diakhiri dengan doa kepada mukminin dan mukminat untuk urusan akhirat. Urusannya akhirat. Fit dunia wal akhirah. Akhirnya itu biasanya kalau jenengan dengar dari rumah itu lebih baik karena perempuan ketika mendengarkan khutbah dari rumah itu diganjar seperti sholat Jumat juga. No, enak emang wedok ya. Sampeyan kalian goreng tempe karo ngrungokno khutbah. Walaupun nggak paham, misalnya karena gremeng-gremengi speakere kurang banter, nggak apa-apa, didengarkan dengan diam, dengan tumak ninah. Insya Allah, insya Allah sama sebagaimana orang yang hadir dalam sholat Jum'ah. Katosipun zaman Mbak Vivi, saya cukupkan di pasal ini mawon. Siap ninggi. Nggih, monggo. Saya kembalikan kepada Mbak Vivi. Monggo sahabat-sahabat, menawi ada pertanyaan, mumpung masih ada 10 menit. Ini ada sahabat Siti Arifunah, sudah unmute. Monggo, menawi bertanya. Ada sahabat Ning Ina Halim, sholat Jumat untuk perempuan, minta tolong dijelaskan, Ning. Nggih. Sampun niku mau Mbak Vivi? Mbak Vivi, cek. Swanten kula mlebet nggih. Melepet, Ning. Oh, nggih. Ini Soalnya damel ada pertanyaan lagi dari Mbak Ina. Di desa-desa banyak nenek-nenek sholat Jumat setiap hari Jumat. Apa perlu mengganti sholat duhur? oh ngoten nggih. Nggih. Nah, niki salat Jumat niku kados dawuh Gusti Allah dalam salat Jumat niku nggih diterjemahkan dengan laki-laki dihukumi fardu ain. Ngoten. Idza nudiya lis-sholati min yaumil Jum'ah. Kemudian bagaimana hukumnya salat perempuan, salat Jumatnya perempuan? Ngoten nggih. Apakah boleh perempuan itu melaksanakan Jum'ah? Kalau sudah Jum'ah apakah salat duhurnya gugur? Nah niki enten hadise Abu Dawud. Dalam kitab ini diterangkan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun. Kecuali 4. Wajib bagi setiap muslim kecuali 4 golongan. Abdun mamlukun, imro'atun awsobiyun, aw maridun. Hamba sahaya
kemudian perempuan, sobi, ya, wanita, anak-anak yang belum balik, atau ada orang sakit. Ngoten. Ini dalam hadisnya yang diriwayatkan Abu Dawud. Dalam kitab Fathul Qorib, nggih, wajib melaksanakan sholat Jumat itu ada 7. Yang tadi nggih, bertempat, dan dengan dalilnya hadisnya, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud tadi tidak berarti oh yang dikecualikan niku berarti haram, boten. Tetap diperbolehkan, boleh, mubah, nggih. Hukumnya mubah seorang perempuan itu sholat Jumat. Dan dalam kitab Bugyatul Mustasidin itu dikatakan mubah eh, sholat Jumat bagi perempuan, bagi musafir. Musafir kan sudah tidak diwajibkan sholat karena dia bukan mukimin, bukan orang yang bertempat di eh, di situ. Kemudian sholat duhurnya gimana? Kata dalam kitab Bughyatul Murtasidin ini dikatakan badalan lidzuhri. Kalau sudah sholat Jum'ah berarti tidak usah sholat zuhur. Karena itu sudah sempurna. Dan tidak usah la tujazu i'adatu zuhri ba'da haid ba'dahu. Setelah sholat Jum'ah itu enggak boleh. Haitsu kamalat syurutuha. Kalau sudah ikut sholat Jumat dari awal, maka kata mbah-mbah itu nggih, boleh. Ikut sholat Jumat itu boleh. Ikut khutbahnya sampai sholat Jumatnya sampai selesai dengan sempurna, boleh, dan tanpa mengulang lagi untuk sholat zuhur. Sama hukumnya sebagaimana laki-laki. Ngoten Mbak Vivi. Yap nih. Monggo, kalau kurang jelas nanti bisa tanya lagi. Monggo Nggih. yang lain, Tetapi sahabat-sahabat. saya tambahkan nggih, Nggih. tapi ndak boleh perempuan itu bikin jamaah sendiri untuk sholat Jumat. Niku yang ndak boleh. Bedanya di sholat lain, nggih. Kalau kita sholat wajib, sunnah apapun, misalnya sholat sunat tahajud, bikin jamaah dengan teman-teman malam hari, boleh perempuan semua. Tapi sholat sunnah yang nggak boleh perempuan semuanya adalah sholat Jumat. Harus bermakmum kepada laki-laki. Ngoten, Mbak Vivi. Yap nih. Nggih. Monggo, sahabat-sahabat yang lain masih ada waktu 3 menit untuk bertanya. Sahabat Mas Roram, sahabat Mahnuna, sahabat Dian, sahabat Ibu Ketua Dewi Al-Hajar, sahabat Almardia, monggo, sahabat Afrokhun Nailiyah. Nih, derek tanglet. Nggih, monggo. Nggih, sanjange ngonten nek niku bab sing engkang jamak, tak jamak nggih, salat jamak niku Nggih. nih. Nah, niku biasae Mojokerto pacet, mosok iso dijamak. Wonten nih. Lah, biasa niku Jakarta Macet. Nggih. wonten lho. Kan wis luwe wis siji kelurahan lah. Wonten nih, wis beda kota. Nah, napa niku Nggih. pripun ning? Matur nuwun, pangapunten. Nggih. Menawi jamak, nggih. Syaratnya jamak tadi loh, nggih. Pokoknya sudah memenuhi syaratnya jamak, nggih. Kula wau kan mboten enten marhalah. Ya, dalam keterangan saya baik jamak takdim maupun jamak takhir niku mboten enten
marhalah. Tapi di situ ada syarat dawamul udri. Ada udur yang menyebabkan sholat itu boleh dijamak. Terus niki, kalau mindset kita jamak, niku ke udurnya, ke alasannya, ngoten. Misalnya alasannya karena bepergian, atau alasannya karena sakit, nek jemuk toyo niku dadi koyo wong kesetrum, misalnya nggih, saking panasnya suhunya sampai 45, katakan ngoten wis semek kejang ngoten. Nah niku boleh dijamak, boleh ngoten. Atau misalnya gak ada air, adanya cukup untuk sholat itu tadi ditakdim. Nah, itu boleh, ngoten nggih. Boleh menjama adanya udur syar'i ila tamami tsaniyah. Kalau dalam jamak takhir. Misalnya gini, sekarang niku enten kemanten sing sedino bleng dipacai. Kat mari subuh sampai isak gak ono waktu sholat. Nah, niku. Atau kados ning Rofa wau badhe ten pacet enten acara yang sibuk, sangat sibuk. Kalau udur syar'inya itu ada, monggo dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Kita belum membahas jarak. Kalau kita membahas jarak, babnya di bab kosor. Maka jamak niku angsal, misalnya jenengan gadah damel sing kudune mau salate acarane asar, ngoten nggih, takut engko asar kepontal-pontal, royokan jeding siji kanggo sak kampung, ngoten. Maka jenengan jamak niku angsal karena madorot angsal, ngoten. Atau dados kemanten mau sampai asar oleh macai zuhur ke subuh, nggih. Subuh dipacai, engkene zuhur istirahat, zuhur sholat dijamak kali asar. Nah, kemudian macak maneh sing wayu baru kemudian sampai asar. Jadi mboten kemanten iki wau mboten meninggalkan sholat. Mboten. Tahu misalnya dalam sebuah perlombaan di gedung, ya, di dalam gedung. Ini acaranya lanjut terus karena pesertanya banyak dan nggak mungkin, tapi acaranya tadi mboten mubah nggih. Diperbolehkan syarak yang bukan karena maksiat, bukan karena nonton nopo konser lah niku niku makro. Konsernya apa dulu? Kalau konsernya Islami nggih makro. Nek lagu-lagu niku kan sebenarnya makro. Nggih. Maka kalau bisa sholatnya sempurna saja, boleh. Boleh orang fikih niku mboten batesi. Cuma lebih baik sempurna saja. Kalau misalnya di suatu gedung perlombaan tadi itu terus dan ternyata pengen punya wudhu sampai akhir itu ditakutkan ngentut jenengan jamak nggih mboten napa-napa atau kamar mandinya jauh sekali iku dijamak nggih mboten pokoknya ada udzur syar'i baru ketika kok ten pacet mawon kosor niku mboten pareng ngoten nggih terus nek jamak niku kita lihat udzurnya mawon udzurnya tingkat seberapa eh apa namanya seberapa udzur udzur Gini, yang bagaimana matur nuwun niki sangat. bahasannya nggih Nggih. sami. Siap. Sampening. Nggih, sampun jamnya lebih Mbak Vivi. eh Nggih, terima jam kasih. pinten niki? Jam 5 lebih 3 menit sekarang. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Terima sampun. kasih. Matur suwun Yes. Mbak Vivi nggih. Sami-sami nih. Terima kasih atas Nggih. perhatian partisipasi semua hadirin. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat barokah bagi kita semua. See you Amin. tomorrow. Semoga selalu Amin. istiqomah dalam mengikuti kajian Aci Ngaji Fatayat NU setiap sore pukul Amin. 4 sore hingga 5 sore via Zoom. Dan jangan lupa untuk selalu share info Aci Ngaji Fatayat NU kepada kerabat, keluarga, ataupun sahabat-sahabat yang lain. Akhirul kauli.
Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan hamdalah dan al-asr 3 kali. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbah nuwun ning.